Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas dipimpin doa dulu. Sudah siap, Brak? Sudah mulai. Selesai. Baik, selanjutnya Pak Beni cek kehadiran dulu ya. Untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk? Mungkin ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Diana Titia. Oh, Diana Titia yang Sakit. sakit. Ya. Siapa lagi? Jadi Gunawan. Jadi Gunawan. Izin. Terus siapa lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Berarti 2 anak yang tidak masuk ya? Iya. Oke. Baik, anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang artikel, itu ya. Baik dari pengertiannya, terus yang kedua strukturnya secara umumnya, terus fakta dan opini. Apa kalian itu masih ingat anak-anak? Masih, Pak. Masih ingat ya? Masih. Oke, coba kalau masih ingat, Fajar, pengertian dari artikel apa Fajar? Artikel merupakan sebuah karya tulis lepas berisikan opini atau pendapat penulis tentang isu permasalahan. Bertujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, dan meyakinkan atau untuk menghibur pembaca. Oke, betul ya. Berarti artikel dengan pengertian seperti itu. Terus berikutnya, Pak Beni kemarin sudah menyinggung masalah fakta dan opini. Coba Mbak Septia, apa fakta itu? Fakta merupakan pernyataan yang menampilkan suatu kenyataan dari kejadian atau peristiwa. Oke, betul. Berarti fakta ya itu adalah benar-benar terjadi. Ya, buktinya ada, datanya ada. Itu ya. Terus berikutnya opini. Coba Mbak Andini, opini apa opini? Opini adalah pendapat seseorang mengenai persoalan yang pernah atau sedang terjadi. Oke, betul. Betul ya? Berarti di sini untuk yang opini pendapat seseorang. Ya, pendapat seseorang sehingga dimasukkan dalam suatu artikel. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini ya tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan fakta dan opini dengan benar. Itu yang pertama. Sehingga harapan nanti kita belajar setelah pembelajaran ini selesai, yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan fakta dan opini dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik mampu menyusun opini beserta fakta pendukung dalam bentuk artikel. Itu tujuan kita upaya pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya sampai hari ini, ya, adakah manfaat yang bisa kita ambil dalam artikel ini? Coba Mbak Ita. Manfaat artikel yaitu sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus. Oke, betul ya. Itu masuk dalam manfaat-manfaat dari artikel sehingga nanti kalian itu bisa ketika sudah lulus dari SMK Tapen bisa paling tidak membuat artikel dan bisa membedakan antara fakta dan opini di surat kabar atau jurnal atau yang lain. Itu harapannya. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Pak Beni akan memberikan potongan koran bagi kalian, ya, sehingga nanti kalau itu baca terlebih dahulu, nanti Pak Beni akan tanya.
Sembarang. Baik, setiap bangku sudah saya kasih potongan koran, itu tolong dibaca terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, nanti Pak Beni akan saya tanya. Oke, dibaca dulu 5 menit. Bisa, Mbak ya? Ya. Kurang 1 menit lagi. Ya, Pak. Tolong diskusikan dulu ke tiap bangku temannya itu. Sudah? Oke, yang lain sudah? Oke, waktunya sudah selesai. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya tanya tentang apa yang sudah saya berikan potongan koran kepada kalian itu, apakah kalian sudah paham tentang fakta dan opini? Paham. Ya? Soalnya kemarin saya ada sekolah. Oh gitu. Baik. Untuk teman yang lain saya jelaskan lagi ya, karena ada teman kita itu yang kemarin tidak masuk. Ya. Baik, perhatikan di sini. Nah, ciri-ciri fakta dan opini. Ya, di sini untuk yang fakta sahih karena berdasarkan data yang akurat. Tadi Pak Bene sudah menjelaskan bahwa dalam fakta itu betul-betul terjadi. Ya. Terus sudah terjadi dan benar-benar terjadi. Ya. Berarti tidak bersifat hayalan sesungguhnya. Ya, di sini. Terus bersifat objektif, dapat dibuktikan kebenarannya. Ya.
Sehingga peristiwa itu betul-betul terjadi, ada ya, terus buktinya ada. Terus yang terakhir, mengandung data kuantitatif berupa angka, kalau ada angkanya itu, terus dan kualitatif atau pernyataan-pernyataan di dalamnya, ya, dalam artikel itu. Terus yang kedua, bersifat opini, ya, berdasarkan pendapat atau perseorangan. Nah, sehingga misalkan di sini, menurut Herman bahwasanya itu ya, itu masuk di sini, masuk yang opini. Terus yang kedua, belum tentu sudah terjadi, ya. Betul endaknya itu masih belum pasti, ya, masih bersifat hayalan. Terus yang ketiga, bersifat subjektif. Terus yang keempat, belum dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga ini masih ngambang, betul endaknya masih belum pasti. Untuk yang keempat ini, belum dapat dibuktikan kebenarannya. Terus yang terakhir, tidak mempunyai narasumber selain gagasan sendiri. Sehingga dia itu dalam opini itu menurut diri sendiri. Ya, beda seperti fakta. Kalau fakta itu datanya ada, buktinya ada. Tetapi kalau yang opini itu masih inisiatif sendiri. Itu bedanya. Untuk Bahana sudah jelas? Oke, terus berikutnya. Nah, langkah-langkahnya sini. Yang pertama adalah memilih tema atau tulisan. Ya, temanya apa dalam artikel itu. Terus yang kedua, mencari data. Ya, sudah jelas datanya yang akurat, yang benar-benar terjadi. Terus yang ketiga adalah mengolah data yang diperoleh. Sehingga kalau data sudah ada, kalau itu melalui penelitian, baru diolah lagi di sini. Terus membuat judul. Nah, judul harus sesuai. Sehingga orang itu harus tertarik. Apa yang kalian tulis. Tips apa sih sehingga orang itu tertarik dengan tulisan saya. Ya, itu. Terus membuat LED yang menarik sehingga gambar-gambarnya ya itu yang menarik ya sehingga orang itu tertarik untuk membacanya. Terus berikutnya membuat list konten ya sehingga nanti ini untuk medianya. Terus yang terakhir adalah penutup ya itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan artikel. Nah sampai di sini yang lain atau Bahana sudah jelas? Oke kalau sudah jelas saya tanya ya. Dari potongan koran itu. Coba Mbak Alia, ya, judulnya apa di sana, Mbak? Tabel relokasi fungsi FX baru belum tuntas. Oke, itu judulnya ya. Oke, temanya apa, Mbak? Temanya ini relokasi pengungsian FX. Oke, terus faktanya? Faktanya hampir setahun pasca erupsi, proses relokasi warga yang terdampak erupsi belum tuntas. Sebanyak 1.044 kakak belum bisa menempati kawasan relokasi Bumi Semeru Damai di Lumajang. Oke, itu faktanya ya. Terus opininya? Menurut Adkoko, dia menilai inspeksi bersama itu penting untuk memastikan semua hunian termasuk sarana pendukung siap dan layak untuk digunakan. Oke, betul ya. Aplaus dulu dong untuk kelompoknya. Seperti itu ya, berarti judulnya ada, terus temanya ada di dalam artikel itu, terus fakta dan opini. Oke, jelas? Oke, mungkin ada yang lain. Coba di Mbak Andini, faktanya di sana judulnya apa? Waspadai potensi angin kencang. Waspadai potensi angin kencang. Terus faktanya? Beberapa hari terakhir cuaca ekstrim jadi ancaman, potensi bencana alam juga semakin beragam. Oke, betul ya. Terus opininya? Menurutnya, belakangan ini ancaman yang bisa terjadi adalah hujan intensitas tinggi disertai angin kencang. Oke, betul ya. Sehingga kalian itu saya yakin sudah paham tentang perbedaan antara fakta dan opini. Baik, selanjutnya ya. Ini ada project untuk kalian ya. Ada project. Saya akan memberikan LKPD kepada kalian ya. Tolong sebelum LKPD ini dikerjakan, tolong dibuat kelompok terlebih dahulu. Ya. Ya. Ya bebas, kelompoknya bebas. Ayo dibuat kelompok terlebih dahulu.
Oke. Depan belakang udah ada apa ya? Ya, tidak apa-apa. Depan belakang juga apa-apa. Ya. Ayo dibuat kelompok dulu yang belakang itu. Sudah dibuat kelompok? Belum? Ayo, bangkunya dipindah dulu. Sudah? Ini 4 orang ya? Ini juga 4. Oke. Sudah ya? Ini kelompok 1 ya? Oke. Ini kelompok 2 ya. Terus 3 ya? 4. Terus terakhir kelompok 5. Baik, Pak Beni jelaskan dulu tata caranya. Oke, perhatikan di LKPD itu ya. Halaman yang pertama ya, kalian itu tulis nama kelompoknya di sini ya. Nama kelompok 1 atas nama siapa saja di sini. Terus masuk pada pertanyaan ya, amatilah gambar berikut di bawah ini. Ya, sehingga kalian itu nanti saya suruh milih. Ya, saya suruh milih. Terus diskusikan bersama kelompok untuk memilih salah satu gambar karikatur tersebut. Milih ya. Terus tentukan tema yang diangkat dalam gambar karikatur yang dipilih. Berikutnya, tuliskan beberapa opini dari kelompok kalian sesuai tema yang dalam gambar karikatur tersebut. Carilah fakta pendukung yang terkait dengan tema yang ada dalam gambar karikatur untuk memperkuat opini kalian. Nah, untuk pekerjaannya ada di lembar nomor 3. Coba dibuka lembar nomor 3. Ya, lembar nomor 3. Ya. Di sini ada tema yang diangkat dalam gambar itu, karikatur ya. Yang pertama, yang kedua opininya tolong ditulis. Terus nomor 3, fakta pendukung opini. Ya. Terus yang keempat, pengembangan artikel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Mbak Alia? Ini yang di pengembangan artikel. Ya. Ini kita buat artikel tentang yang ada di gambar. Ya, betul. Ya, nanti ketika artikel kalian itu buat, nanti dimasukkan sini semua. Nah, setelah kalian itu buat, nanti temanya ditulis di nomor 1. Apa tema yang kalian buat dalam artikel itu di sini? Ya, terus yang kedua adalah opininya ditulis di kolom nomor 2. Terus yang ketiga adalah faktanya di sini. Nah, kalau masih belum cukup, di belakang di halaman nomor 4 ada. Ya, dimasukkan dalam pengembangan artikel. Oke. Bisa ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah jelas ya? Oke. Pak Beni akan memberikan waktu untuk kalian mengerjakan 20 menit. Cukup? Cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya tolong perhatikan terlebih dahulu ya. Sebelum kalian itu mengerjakan ya, tolong ini dilihat terlebih dahulu. Nah, dalam proyek kalian tadi ya, di sini langkah-langkahnya tema sesuai dengan karikatur. Pertama. Yang kedua, proyek dikerjakan di LKPD. Terus yang ketiga, hasil proyek diunggah di Instagram. Nah, nanti ketika kalian itu mengerjakan, ya nanti diunggah di Instagram. Terus yang terakhir, link pengumpulan nanti ketika sudah selesai kalian, Pak Bina akan mengirimkan link di Google Drive. Nanti itu dibuat di presentasi setiap kelompok. Ya, itu ya. Tuh, itu langkah-langkahnya. Terus, nah, oke. Selamat mengerjakan. Oke. Kan.
Ayo dikerjakan. Pak, saya mau nanya. Ya, Fajar. Apa? Fajar ya? Iya. Tadi dulu, Fajar. Yang Ya, Fajar. media ini harus sesuai dengan karikatur kan, yang opini singkat sesuai dengan gambar karikatur yang dipilih. Kita milihnya yang nomor 2. Ya. Ini kan tentang, Fajar milih nomor 2 ya? Iya. Iya. Ini kan berarti tentang bansos terselubung kampanye. Iya, betul. Ya, betul. Ya. Iya. Diceritakan lagi sesuai dengan ini berarti. Ya. Dibuat artikel ya? Iya. Ya. Pak, Ya. Mbak siapa? Andini ya? ya. Ya, Pak. Fakta pendukung opininya maksudnya. Ketika sudah membuat artikel, Ya. ya nanti dimasukkan di sini kalimatnya. Ya. Tapi kalau yang paling bawah ini artikel semuanya. Ya, sehingga nanti fakta penduduknya ini masukkan di sini. Ya. Di sini yang sudah jelas opininya apa di sini kalimatnya. Terus faktanya apa di sini. Langsung dijadikan satu di sini. Iya, jika satu semua gini nanti penjabarannya di sini. Di 1 sampai nomor 3. Ya. Itu ya. Ya. Ya, sama-sama. Bisa, Mbak ya? Ya. Ya, Fajar? Apa? Bagian fakta tentang artikel ini. Ya. Yang punya saya tentang bansos. Ya. Kalau seperti ini faktanya dari yang sudah bertanya di sana, Ya. Ari menyatakan Kementerian Dalam Negeri sebagai pengampu pemerintah daerah bersama KPU perlu memberi perhatian lebih pada aspek fairness dalam pilkada, terutama bila betul-betul ada dilaksanakan kegiatan bansos tersebut. Terus? Itu bagian fakta atau Opini. Ya, kalau menurut ini misalkan ada nama orang, ya itu masuk dalam opini. Baik, Pak. Itu ya? Baik, Pak. Ini, Pak. Ya. Yang tentang fakta. Ya. Kita meminta kepala daerah yang kembali akan maju pada kontes pilkada serentak tersebut tidak mengandaikan moralnya dengan kampanye terselubung, ujarnya Kan ya opini. Ya. Ujarnya kan menurutnya, gitu kan ya? Ya. Itu masuk opini, Mas. Ya, opini. Tolong diteliti lagi ya, takutnya ada yang salah. Teliti lagi. Kelompok 1 sudah selesai? Belum ya? Coba dilihat. Ada yang salah. Ya, betul ya. Tinggal yang ini ya, pengembangan artikel ya. Iya. Ada. Untuk kelompok 5 ditunggu temannya ya, ini masih belum selesai. Masih kurang 10 menit lagi ya. Oke. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke. Kurang 5 menit lagi. Baik, Pak. Kelompok 1 sudah? Belum. Ya, kurang 5 menit lagi ya.
Sudah, Pak. Sudah kelompok 1? Sudah semua berarti. Oke. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 4? Mbak Alfia? Oh, tinggal sedikit. Oke, tunggu dulu ya. Waktunya kurang 3 menit. Sudah? Kelompok 4 sudah? Oke. Baik. Pekerjaan kalian setiap kelompok sudah selesai ya. Tolong pekerjaan kalian itu dikirim di Instagram ya, sehingga nanti orang lain itu bisa tahu tentang apa yang kalian tulis ya, sehingga orang lain itu bisa membaca artikel yang kalian buat. Tolong dikirim dulu ke Instagram ya, setiap kelompok tolong mengirim ke Instagram. Apa? Cek SMK. Ya, SMK, SMKN Negeri 1 Tapen ya. Ya. Ya, Mbak. Terserah, yang penting sudah terkirim di Instagram. Ya. Sudah dikirim semua setiap kelompok ke Instagram? Belum? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, Pak Beni akan mengirimkan link untuk Google Drive ya kepada kalian setiap kelompok ya. Pak Beni akan mengirimkan Google Drive ke setiap kelompok nanti dibuat presentasi untuk hari ini ya. Oke, Pak Beni kirim. Tolong pekerjaan kalian itu di screenshot, di foto, lalu kirim ke Google Drive ya. Oke, sudah saya kirim. Tolong dicek. Tolong dibuat nama kelompok. Kelompok 1, 2, sampai kelompok 5. Ya. Sebentar lagi Pak Beni buka Google Drive-nya. Tolong dikirim terlebih dahulu. Sudah dikirim semua? Belum? Sudah dikirim ke Pak Beni? Lewat WA ya? Oke, sudah mengirim semua? Oke, coba kita cek. Oh, kelompok 4 belum? Kelompok 4 belum, masih nunggu ya. Kelompok 1 sudah ngirim? Sudah, Pak. Ya. Oke. Sudah semua? Oke, coba kita cek ya. Oke, di sini sudah masuk pekerjaan kalian. Baik, dari setiap kelompok kita presentasi ya. Baik, Pak. Nah, oke, kita mulai dari kelompok 1 ya, Hajar. Ya, oke, saya coba di sini buka dulu. Oh ya, kelompok 2 apa kelompok 1 dulu? Kelompok 1 dulu ya. Diurut saja ya. Oke, diurut saja ya. Untuk presentasi ya. Mana untuk kelompok 1 nih? Oke, kelompok 2 dulu ya. Ini kelompok 2 sudah ada nih.
Oke, untuk kelompok, monggo Fajar, maju untuk kelompok 2. Tolong untuk kelompok yang lain disimak pekerjaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 2, yaitu tentang artikel yaitu bertema bansos berselubung kampanye. Opini singkat sesuai gambar karikatur yang sudah dipilih. Diketahui, baru-baru ini ada beberapa calon bupati memanfaatkan dana bansos dengan menempel stiker bergambar dirinya pada sejumlah bansos yang sudah tertera di gambar. Padahal, diketahui bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial untuk warga sekitar. Fakta pendukung opini. Tindakan abuse of power seperti yang dilakukan kepala daerah tersebut akan semakin marak terjadi menuju pilkada pada tahun 2020. Terutama kepala daerah yang akan mencalonkan kembali terlebih tahapan pilkada seperti proses kampanye tatap muka yang sudah diadakan. Pengembangan artikel. Pengamat politik dan CEO Index Stats Ali Santoso mengatakan supaya mendompleng dana bantuan sosial bansos Corona 19 untuk kampanye politik. Diketahui baru-baru ini calon bupati memanfaatkan dana bansos dengan menempel stiker bergambar dirinya pada sejumlah bansos. Padahal diketahui bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial untuk warga sekitar. Tindakan abuse of power seperti yang dilakukan kepala daerah tersebut akan semakin marak terjadi menuju pilkada. Terutama kepala daerah yang akan mencalonkan kembali terlebih tahapan pilkada seperti proses kampanye tatap muka yang sudah diadakan. Bapak Ali Santoso mengetahui bahwa adanya laporan dari pengawas di daerah yang menemukan praktek pembagian sembako dan alat kesehatan, tetapi lambangnya tidak sebagai lambang pemerintah daerah, melainkan dirinya sendiri. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1 sudah selesai tadi? Ya. Lanjut aja ya di kelompok 3 ya. Baik, di kelompok 3 Mbak Alfia maju ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 perwakilan. Di sini kami mengangkat tentang gambar nomor 1, yaitu BBM subsidi, di mana bagian opininya yaitu bagian kenaikan harga BBM masih mengejutkan masyarakat. Pasalnya, menurut masyarakat miskin, kenaikan tersebut tidak diumumkan sehingga terkesan mendadak dan menyusahkan banyak masyarakat miskin. Fakta pendukungnya, dari yang dinikmati masyarakat, sebagian besar ternyata 95% dinikmati masyarakat menengah ke bawah dan 5% dinikmati masyarakat yang standar. Pengembangan artikel, dalam beberapa hari terakhir media massa gencar memberitakan rencana pemerintah mengendalikan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Isu tentang rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi diangkat ke media massa nasional. Media massa lebih banyak menyorot tentang bagian kenaikan harga BBM masih mengejutkan masyarakat. Meningkatnya subsidi BBM mengenai masyarakat dikarenakan informasi yang terlalu mendadak dan kurangnya adaptasi masyarakat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kita lanjut untuk kelompok berikutnya. Kelompok 4 ya.
Oke, kelompok 4. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirikan dari mereka yang berjalan. Gerakan ini masyarakat Indonesia kembali. Belakangan ini masyarakat Indonesia kembali dicemaskan oleh kenaikan harga cabai yang tidak kunjung stabil. Pemerintahan ini cukup ramai diperbincangkan baik dari kalangan ibu-ibu hingga platform media sosial. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat Indonesia masih terbiasa menggunakan cabai segar dan belum terbiasa mengonsumsi cabai mentah. Fakta pendukung opini, faktor kenaikan cabai pastinya tidak terlepas dari berbagai faktor kondisi alam seperti cuaca yang tidak baik, tingginya curah hujan yang menyebabkan terjadinya gagal panen. Hal ini tentu akan menjadi masalah cukup krusial di tengah banyaknya ekonomi bagi masyarakat Indonesia sendiri. Terima kasih. Sudah untuk kelompok 4 ya? Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok 5 ya. Coba dari kelompok 5. Oke, itu dari kelompok 5. Monggo perwakilan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan tentang artikel. Tema yang diangkat dalam daftar karikatur yang saya pilih yaitu imbas kenaikan harga BBM bagi masyarakat. Opininya, kenaikan harga BBM pertanggal 3 September 2022 masih mengejutkan masyarakat. Pasalnya, kenaikan tersebut tidak diumumkan beberapa hari sebelumnya, sehingga terkesan mendadak dan tidak bisa membuat masyarakat percaya diri. Fakta yang mendukung opini tersebut yaitu kenaikan harga BBM bukan tanpa alasan. Melalui jumpa pers yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kebijakan naiknya harga BBM dilakukan agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran. Data menunjukkan 70% subsidi pemerintah pada BBM belum tepat sasaran dan banyak disalahgunakan. Pengembangan artikel, kebijakan harga BBM yang menjadi kebijakan terbaru pemerintah memang tidak bisa dielakkan. Namun, pemerintah bertugas untuk memastikan bahwa subsidi BBM sudah tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat tidak mampu serta masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, regulasi terkait kenaikan harga dan kebutuhan pokok lainnya pun perlu menjadi pertimbangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang terakhir kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah ngirim? Untuk kelompok 1 kirim langsung ke WA saja, saya saja. Untuk yang kelompok 1. Biar tidak lama, tidak masuk ke Google Drive ya. Langsung lewat WA saja dah. Enggak apa-apa. Sudah, coba kita cek ya. Nah. Oke, sini coba untuk kelompok 1 perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok aku.
Tema yang diangkat dalam lembar karikatur pandemi COVID-19 dan dilema pendidikan anak. Opini singkat, pada saat ini dunia sedang menghadapi masalah besar, berawal dari munculnya wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona, yang akrab disebut COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan mendebarkan seluruh isi dunia. Fakta pendukung. Saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas atau tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 ini. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring. Pengembangan artikel. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi masalah besar, berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona yang akrab disebut COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh isi dunia. Dunia perekonomian semakin melemah, hubungan sosial semakin menurun yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak dari virus COVID-19 ini, terutama pada dunia pendidikan. Kita harus siap menghadapi perubahan ini, karena cepat atau lambat pendidikan akan mengalami perubahan drastis akibat pandemi COVID-19. Saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas atau tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya-upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring atau dalam diri. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, setiap kelompok sudah saya lihat hasilnya, ya, dan tadi sudah dipresentasikan mewakili dari setiap kelompok. Saya nilai setiap kelompok sudah betul semua, ya, sudah betul semua. Dari faktanya ada, opininya ada, terus temanya sudah ada juga, dan yang terakhir adalah pengembangan dari artikel, ya. Baik, untuk yang terakhir dari LKPD itu, ya, dari LKPD yang sudah kalian buat, tolong di LKPD itu tolong dibuat tanggapan dari kelompok lain, ya, menanggapi dari kelompok lain. Monggo ditulis di LKPD-nya atau di paling belakang itu kan ada yang ruang kosong itu, tidak apa-apa, tulis di sana. Ditulis tanggapan dari kelompok yang lain, ya, menanggapi dari kelompok yang lain. Monggo dari kelompok 1, 2 menanggapi kelompok yang mana terserah, ya, menanggapi, ditulis saja. Tanggapannya waktu presentasi. Iya, pada waktu presentasi. Semua kelompok apa bebas? Pilih salah satu saja, ya. Ya. Ayo untuk kelompok 1 mungkin menanggapi dari kelompok nomor berapa terserah. Oh, udah apa? Dari kelompok lain ya, menanggapi kelompok lain yang presentasi ya. Kalau kelompok ini tidak apa-apa. Apa? Dari kelompok lain. Ya. Dari kelompok lain. Terserah kelompoknya milih. Ya. Ya.
Sudah, Pak. Sudah dari kelompok 2 sudah? Oke. Dikumpulkan, Pak. Ya, lagi dikumpulkan bersama-sama. Kelompok yang lain gimana? Sudah? Ya, tolong Fajar. Tolong. Ya, dikumpulkan jadi satu. Sudah. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini ya, apa yang sudah kita pelajari dari artikel dan kalian itu sudah membuat contoh artikel, di sana itu sudah ditentukan temanya, fakta, opini dan pengembangan artikel tersebut. Ya, dari apa yang sudah kita pelajari, ya, apakah ada hal menarik ya dalam pembelajaran artikel ini? Ya, Andini? Pak, jika nanti ada suatu peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat, kita bisa menanggapinya dengan sangat mudah. Oke, betul. Ada lagi yang menambahkan? Sudah. Fajar? Kita bisa tahu tata cara atau langkah-langkah membuat artikel. Misalnya kita menemukan suatu masalah yang ada di daerah kita, bisa kita buat artikel dan kita update di sosial media dengan tag nama sekolah kita. Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Mbak Ita? Saya bisa membedakan yang mana opini dan yang mana fakta. Oke, betul. Oke. Tepuk tangan dulu, anak. Baik, untuk anak-anak sekalian, ya, untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan pelajari tentang debat, ya, kemudian tentang materi debat. Oleh karena itu, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.